menjelaskan, kalian juga bisa ya mungkin bertanya beberapa item yang ada di Makromedia Plus ini. Setelah itu nanti akan coba saya bertanya secara acak apakah kalian memperhatikan atau tidak. Perhatikan dengan seksama. Suara saya jelas di situ ya? Jelas. Oke. Berikutnya di sini ada namanya tools ya. Tools ini kebutuhan mulai dari Photoshop, apapun yang namanya software ya, software design, software editing, yang namanya tools itu di mana alat tersebut ya sangat kita butuhkan, mulai dari merekayasa kemudian membuat objek dari software design tadi. Ya, berikutnya di sini ada yang namanya selection tool ya, selection tool, perhatikan. Kemudian ini ada namanya free transform ya. Kemudian di sini ada yang namanya line. Berikutnya. Tapi pada umumnya ya, ini umumnya di Photoshop ataupun seleksi ini paling ya, jangan sampai lupa. Misalnya kita membuat objek misalnya bulat ya. Selection tool ini fungsinya untuk memindahkan seperti ini ya. Selection tool. Mungkin shortcutnya itu huruf P ya pada keyboard. Shortcut. Biasakan menggunakan shortcut. Kita geser ke kiri, kita geser ke kanan. Nah, berikutnya ini ada yang namanya rectangle ya, rectangle peta ya, rectangle tool. Di situ ketika kita klik tahan, ada beberapa pilihan, ada rectangle tool, kemudian namanya polystar tool. Ini untuk mungkin segi banyak ya. Mungkin segi banyak ini sesuai dengan kebutuhan saja nanti ya. Saya delete dulu, klik delete. Nah, berikutnya saya mengulangi kembali lagi untuk yang namanya ukuran ya, size dari dokumen ya, dari properties. Ketika kalian Pak nggak ada propertiesnya di sebelah sini ya, perhatikan di sebelah sini, diklik. Nah, seperti ini ya. Tapi misalnya ternyata terhidden juga, bisa jadi seperti ini. Diklik properties, size. Nah, ukuran bisa kita atur ya. Ada di situ untuk dimensi sesuai dengan kebutuhan. Ada beberapa kebutuhan kalian ketika ingin mengedit animasinya itu. Kalau resolusi ya, umumnya ada mungkin dia 1024 x 768 pixel ya untuk resolusinya. Ini untuk standar karena kita masih baru belajar. Nah, berikutnya apa tadi? Oval tool ya, saya ulangi lagi ya, oval tool untuk membuat objek bulat ya atau lonjong. Oval tool. Di oval tool ini ya, di situ ada dua ya, mulai dari yang namanya stroke ya. Perhatikan baik-baik, di oval tool itu ada dua. Yang pertamanya itu ada stroke color, di mana stroke color ini ya itu warna luar, pinggir. Saya ulangi lagi, oval tool tadi atau juga di sini rectangle ya, memiliki dua warna. Yang pertama itu stroke tool ya, stroke itu pinggir, warna pinggir, tepi. Kemudian di sini ada yang namanya fill color. Nah, fill color itu warna tengah. Misalnya warna tengahnya itu saya pilih warna hijau, kemudian stroke-nya warna hitam. Oke. Saya buat objek bulatnya. Nah, seperti ini. Perhatikan. Oval tool. Kemudian di sini saya pilih rectangle. Rectangle-nya itu saya ganti. Saya ganti misalnya pinggirnya warna biru, kemudian fill color-nya saya ganti warna merah. Saya pilih bulat seperti ini. Nah, perhatikan saya zoom. Nah, tepinya, oke, coba tepinya saya ganti dulu. Saya double klik pinggir saja biar lebih kelihatan. Saya ganti warna biru agak mudah. Seperti ini. Oke, random aja. Apakah kalian memperhatikan saya? Saya akan coba sedikit bertanya. Boleh siapa ya? Silahkan. Atau mungkin dari si Rahmat Suhada. Boleh aktifkan on cam-nya, kameranya. Rahmat Suhada. Iya, Pak. On cam? Oke. Udah on cam, Pak. Oke, siap. Perhatikan, tadi saya bilang di
oval tool atau rectangle tool, di situ ada dua pilihan warna, ya. Boleh sebutkan apa aja dua pilihan warna tersebut? Ada biru sama merah ya Pak? Maksud saya dia sebutan dari toolsnya itu, ya, misalnya kayak oval tool itu ada dua warna di situ, ya, warna tepi dan warna tengah atau isi. Nah, warna tepi itu apa tadi sebutannya di tools ini? Nggak tahu Pak. Oke, boleh dibantu teman yang lainnya, silakan. Saya Pak. Gene, kemana bacanya ini? Gene Saret. Iya Pak. Oke, apa panggilan namamu? Apa Pak? Panggilan nama? Gini aja Pak. Oh, Gene. Ini Ambarita nih. Iya Pak. Oke, silakan. Apa Kalau tadi? warna Warna tepi? Kalau warna tepi itu stroke color, kalau misalnya warna tengah disebut fill color. Oke, terima kasih. Pak Gene tadi ya. Oke, boleh kasih aplaus sama Gene? Semuanya terima kasih memperhatikannya. Makanya untuk kalian semua nanti itu nilai lebih untuk si Gene. Perhatikan, saya ulangi kembali. Di sini ada namanya oval tool. Ya, di mana oval tool itu ada dua color. Ya, yang pertama tepi atau warna pinggir. Berikutnya fill. Ya, fill itu stroke. Ya, fill itu stroke? Bukan. Ya, stroke itu tepi. Kemudian di sini ada yang namanya fill. Fill itu warna isi. Saya mencoba pilih lagi yang namanya oval tool tadi. Di oval tool ini, ya, stroke-nya, stroke tadi itu tepinya itu bisa kita besarkan warnanya. Contoh di sini kan poinnya itu 1. Saya misalkan saya besarkan, saya pilih di sini 5. Enter. Saya buat objeknya. Nah, perhatikan. Ya, di sini udah jelas bahwa saya pinggirkan dulu. Nah, oval tool tadi ketika kita pilih yang namanya stroke, pada bagian properties, ya, perhatikan Pak, propertiesnya nggak nampak. Ini tanda panah ini, ya. Di situ kalau kita besarkan pada bagian stroke color, ya, warna biru, size-nya tuh saya tambah tadi di 5. Karena untuk yang standar itu bisa 1, ya, 1. Kemudian saya coba lagi kembali untuk stroke colornya saya ganti 10, ya. Saya ganti poinnya 10. Saya buat objeknya. Nah, perhatikan. Sama juga ketika kalian pilih rectangle atau petak tadi, ya, di sini misalnya kita buat hanya poinnya 2 saja, kita buat kotaknya. Seperti ini. Ya, inilah perbedaan-perbedaannya mengenai yang tadi yang namanya garis tepi tadi atau stroke color. Nah, ketika sudah membuat objek ini, saya ingin mengganti misalnya objek tengah ini. Objek tengah ini warnanya kan warna merah. Saya salah edit misalnya seperti itu. Kita dapat menggantinya, ya. Langsung saja saya ulangi kembali, pilih dia menggunakan apa namanya nih? Untuk menggeser-geser. Selection tool, ya, selection tool. Saya ulangi lagi, selection tool. Ya, ketika saya ingin mengubah seperti ini, saya klik dalamnya warna merah, kemudian colornya itu saya ganti warna hijau seperti ini. Atau mungkin yang tepinya, perhatikan, saya pilih tepi, kan udah jelas yang saya pilih tepi, kemudian warnanya itu yang saya ganti bukan fill, tapi stroke karena tepi. Saya ganti, ternyata saya salah desain, saya ganti. Nah, jadi warna hijau atau warna apa nih? Oke, saya ganti aja misalnya warna ungu. Nah, seperti ini. Oke, jelas? Oke, oke. Nah, perhatikan, ini semua saya hapus dulu. Saya ulangi lagi. Saya buat objek, perhatikan, misalnya ini ada objek bulat. Saya pilih objek bulat. Kemudian untuk warna, saya pilih warnanya itu agak kecoklatan. Ya, mungkin di situ kode warnanya itu ada crash FFC C00. Kemudian tepinya itu saya buat warna coklat. Perhatikan. Nah, saya buat bulat seperti ini misalnya. Nih. Ya.
warna coklat. Kemudian saya buat pilih line, apa namanya, line, garis. Saya pilih garis, saya ganti warna garisnya itu misalnya agak sedikit hitam, tapi tidak hitam ya. Perhatikan, saya klik tahan, lepas, saya klik tahan, lepas. Oke, berikutnya saya pilih selection tool, saya klik. Nah, saya sorot seperti ini ya, bengkokkan. Ingat ya, ketika jangan diklik sampai tambah tanda titik-titik ini, kalau digeser ini copot. Nah, arahkan dia, klik tahan, geser. Nah, seperti ini misalnya. Kemudian saya pilih ini warna tepinya aja, warna tepinya saja. Kemudian saya pilih warna rambut misalnya seperti ini ya, warna agak hitam. Nah, berikutnya saya pilih line lagi ya, saya pilih line, saya pilih seperti ini, kemudian seperti ini, kemudian seperti ini. Oke, pilih yang namanya apa namanya nih, selection tool. Oke, berikutnya saya pilih lagi line. Perhatikan, saya pilih seperti ini, klik tahan garis. Kemudian saya ingin kasih warna ya, paint, cat ya. Saya pilih, kemudian saya kasih warnanya seperti ini. Saya zoom in, zoom out ya, control min, control plus. Perhatikan nih ya, CTRL tanda kurang di keyboard, kemudian CTRL tanda tambah. Perhatikan. Oke, nah berikutnya perhatikan selection tool, pilih, seleksi semua objeknya. Setelah diseleksi semua objeknya, kemudian ada yang namanya free transform control, free transform tool. Ya, seleksi dulu semua. Nih, klik tahan di sini sembarang. Kemudian kita pilih namanya free transform tool. Saya klik. Kemudian saya perkecil. Perhatikan di sini. Oke. Nah, berikutnya ya, objek ini tadi, ini contoh ya, saya hanya mencontohkan saja, jadi bukan kepala terbang, saya hanya menggerakkan dari objek ini tadi saja. Saya seleksi semuanya ya. Kalian bagi yang ketinggalan, nanti video ini sudah saya rekam ya, saya menjelaskan ini sudah saya rekam, nanti saya share melalui YouTube ya. Seleksi, kemudian convert to symbol. Convert to symbol, saya convert ya, tekan F8. Dengarkan saya, tekan F8 pada keyboard. Di situ akan muncul convert to symbol. Saya ulangi lagi, seleksi semuanya menggunakan ini tadi, selection tool. F8, tekan pada keyboard. Berikutnya di situ kasih nama kepala terbang misalnya. Kepala terbang, pilih grafik, tipenya itu pilih grafik, saya oke kan. Nah, ini objeknya. Nah, tadi objek tadi kita buat pada layer 1 ya, kita buat pada layer 1. Saya pilih ke kiri, saya gesernya ke kiri. Kemudian pada frame ya, ini namanya frame 1, saya keyframe ya, saya keyframe F6 atau klik kanan insert keyframe ya, insert keyframe saya klik, atau mungkin shortcutnya tadi pilih frame 30, pilih frame 30, saya tekan F6. Nah, di awal posisinya di sebelah kiri, di frame 30, klik tahan, pindahkan dia. Saya ulangi, di awal nih satuan waktu ya, timeline. Di awal, di frame pertama, di sebelah kiri itu dia posisinya kiri. Berikutnya di frame 30, klik frame 30 tadi yang saya buat, klik kanan insert keyframe ya. Atau mungkin shortcutnya
F6. Shortcutnya itu F6 pada keyboard. Nah, di frame 30 saya pindahkan dia dari kiri ke kanan. Pindahkan, geser. Oke, pada posisi ini masih di sebelah kiri, posisi 30 di sebelah kanan. Nah, di antara frame 1 sampai frame 30, maaf, di antara frame 1 sebelum 30, klik kanan, perhatikan, klik kanan, pilih situ Create Motion Twin. Saya ulangi lagi, ya, dari sini atau di sebelah sini boleh, di sebelah sini boleh, terserah. Klik kanan, kemudian pilihannya itu Create Motion Twin. Ya, jadi posisi gambar kita akan seperti ini. Dia akan bergerak dari kiri ke kanan. Ya, boleh tekan enter. Seperti ini. Oke. Oke, Pak. Nah, Pak, boleh nanya? ya silakan. Itu tadi yang klik kanan yang mana yang diklik ya, Pak? Terserah. Klik. Ntar ya, saya undo aja. Nah, seperti ini tadi, ya. Di antara ini, Ya. nah, terserah di mana. Di sini boleh, di sini boleh, klik kanan. Yang pasti jangan di frame 30. Di sebelum 30. Ini bagaimana tahu frame 30-nya? Di sini ada. Frame 30. Ya. Di antaranya ini terserah di garis ini apa namanya? Ini kayak roll ya. Kayaknya kayak roll, tengah-tengah sini boleh. Ya, terserah di mana. Klik kanan, create motion twin. Maksudnya Pak, klik kanan di kursor gitu, Pak? Klik kanan sini, Bang. Ini klik Oh, kiri, iya, iya. ini klik kanan. Ini klik kiri, klik kanan. Kalau pada apa ya, laptop, touchpadnya ada kiri, ada kanan juga sama. Klik kanan, klik kanan. Oh. Oke. Jelas, ada lagi yang ingin tanya? Ada lagi yang ingin ditanya? Oke, pas. Nah, perhatikan. Jadi untuk mentes hasil ini, bisa mungkin kita enter begini, seperti ini, jalan dia, gerak, enter lagi. Oke, kita mainkan logika kalian ya. Ketika saya kontrol enter, ya, perhatikan, di frame 1, ya, di sini posisi frame 1 itu secondnya itu 0,0 second, 0,0 detik. Ketika saya geser, perhatikan, ini tadi kita menggunakan pilih dulu sembarang ya, masih menggunakan selection tool tadi, kita klik sembarang. Di sini kita menggunakan frame per secondnya itu 12 fps, frame per second. Apa itu maksudnya? Siapa yang tahu? 12 fps, 12 frame per second. Ada yang tahu? Oke, 12 frame per second itu maksudnya ketika 1 detik ada 12 gambar atau 12 image ya yang sedang berlangsung. Contoh di sini di frame pertama itu masih 0,0 second. Ketika berjalannya waktu kita geser misalnya itu di 30. Di frame 30 secondnya itu atau waktunya tadi, detiknya tadi itu 2,4 detik. Ya, 2,4 detik. Jadi di frame 1 kepalanya bergeser tadi seperti ini. Ya. Pas di frame 30 itu 2,4 detik. Berarti kelipatannya seperti ini. Ingat ya, ketika pertama tadi ini itu belum ada waktunya, masih 0 second. Ketika di frame kedua mulailah ada detiknya itu 0,1. Nanti silahkan kalian coba lihat di Macromedia Flash-nya tadi. Ya. Nah, ketika saya ingin mentesting ya, di situ testingnya itu untuk debuggingnya Control Enter. Seperti ini. Oke, saya closing. Ya. Perhatikan. Oke. Dari frame pertama seperti ini berpindah dia. Nah, mengenai objek ya, objek misalnya kalian ingin apa ya, sedikit lebih kreatif, nih contoh ya, sedikit lebih kreatif, kebetulan ini kan hanya contoh kepala terbang.
bisa kalian membuat mungkin badan, walaupun badannya tuh belum bergerak, masih dia statis gini aja. Ya, kita akan coba. Misalnya kita buat baru, saya ulangi lagi, di situ ada pilih file, new, kemudian flash dokumen, pilih OK, ya. Misalnya kepala yang tadi saya pengen copy aja biar menghemat waktu, pilih layer 1, saya pastekan. Kalau copy paste jangan ditanya lagi ya. Nah, perhatikan, saya double klik di sini, saya akan coba buat objek lagi. Oke, ini saya Ctrl B aja. Jadi nanti itu ada 2 yang kalian kerjakan, dengarkan saya. Ada 2 yang kalian kerjakan. Yang pertama seperti ini. Kalaupun kalian belum bisa mengikutinya, ini video yang saya jelaskan ini akan saya share melalui YouTube. Jadi ikuti aja. Nah, yang kalian kerjakan yang kedua nanti, perhatikan saja. Ya, saya ganti objeknya warna hitam. Saya pilih line. Misalnya ini seperti ini. Oke. Sebentar, saya samakan colornya ya. Pilih ini, stroke tadi saya samakan seperti ini. Contoh saja, karena dia berbentuk boneka. Saya mencontohkannya boneka, bukan orang. Oke, saya pilih line lagi, garis. Seperti ini. Untuk warna, saya kepengen dia warna hijau bajunya, tekan K. Kemudian yang ini saya kasih kuning, tekan K lagi, coloringnya, paint. Nah, seperti ini. Kemudian saya mau buat tangan, bukan, sepertilah sedikit segini saja. Ini contoh ya, nanti akan lebih rumit dari sini akan kita buat ya. Saya zoom, tekan H, H itu hand. Kalau di Photoshop sering kalian gunakan, pasti kalian sudah tahu. Saya pilih ini misalnya, hanya sebagai contoh. Kemudian di situ selection tool. Nah, colornya tadi ini saya tutup dulu, karena kalau kita pilih paint nih, paint bucket, saya mau kasih warna ya, dia nggak bisa. Kenapa? Dia belum tertutup. Saran saya ini buka dulu large, paling ini. Nah, ketika ini kalian tutup dulu seperti ini. Warna bajunya jangan lupa samakan, apa tadi fill color, samakan bajunya, saya zoom kecil. Nah, samakan warna bajunya dari sini tadi, pilih ini, tekan K, paint bucket lagi tadi, ganti warnanya. Nah, yang ini tadi hanya alat bantu untuk menutup. Setelah selesai, pilih selection tadi, delete. Oke, masukkan, saya double duplikat ya, Ctrl D, lepas. Dia di sebelah sana, ini di sebelah sini. Bentar ya. Ini tadi fungsinya free transform. Pilih dia, kita putar sedikit. Tekan V, bisa di sini. Yang ini sedikit dipotong. Delete. Ini posisinya, pilih free transform, putar sedikit ke belakang. Lagi. Tekan V. V itu shortcut ya, ini untuk selection. Klik tahan, pindahkan ke sebelah sini. Oke, kita geser dulu, kita rapikan. Kita zoom kembali. Ini di sini kita tarik. Ctrl Min. Oke, misalnya seperti ini, ya. Nanti untuk tangan dan untuk kaki semuanya nanti aja. Yang penting objeknya sudah terbuat ya, sama kayak tadi gerakannya, ya.
convert to symbol F8 ya. Pilihannya grafik, kita buat di situ main. Ini main atau perempuan laki-laki nih? Misalnya kita buat aja lah main pakai konde grafik, oke kan. Nah, saya ulangi lagi tadi di sini frame 1 ya. Di posisinya di sini kita buat di frame 30 F6 atau klik kanan. Dia ada yang nanya tadi klik kanan nih, klik kanan. Kemudian pilih di situ insert keyframe ya, di frame 30 pindahkan ya. Jadi frame 1 dia posisi kiri, di frame 30 di posisi kanan. Di antaranya tadi klik kanan create motion twin. Seperti ini jadinya. Untuk gerakan kayak seperti jalan itu nanti dulu. Yang penting yang akan kalian kerjakan nanti itu ada 2 item. Yang pertama tadi kepala tadi gerak. Jadi jangan takut kalian ketinggalan ya. Di sini nanti videonya sudah saya rekam. Berikutnya ini ya. Jadi ada 2 objek. Bagaimana mengumpul tugasnya? Perhatikan. Ini yang paling penting. Simpan file terserah di mana. Nah, bentar ya, kita simpan. Untuk ini nampak posisi simpan file? Nampak ya? Oke. Nampak, Pak. Saya simpan. Pak, sorry Pak. Kalau mau simpan tadi klik apa, Pak? Bisa Ctrl S seperti biasa. Oh, Ctrl S. Nah, atau dari file kemudian save. Oke, terserah di mana nyimpannya. Saya nyimpannya misalnya di video. Saya buat folder baru. Misalnya di sini tugas kalian lah ya contohnya nih ya. Jadi kalau mengumpulkan tugas jangan biasakan nama file itu tugas Pak Dira atau tugas animasi. Tapi buat nama file itu nama lengkap kalian dan kelas. Ya, nama lengkap dan kelas. Jangan di situ kalian buat tugas Pak Dira. Banyak kalian ngumpul tugas Pak Dira atau tugas animasi, tidak. Tapi nama lengkap dan kelas. Misalnya ini nama lengkap saya buat di sini Dira Urdi Permana. Untuk kelasnya itu 11 mm4. Ya. Flash dokumen aja dulu simpan. Nah, sebentar saya stop. Perhatikan. Sebentar lagi selesai ya. Oke, kelihatan? Kelihatan ya? Berikutnya tadi saya buka video tadi. Ini tugasnya tadi. Yang dikumpul bukan ini ya. Yang dikumpul bukan ini. Tadi kan udah kita simpan tadi di sini. Ya, yang dikumpul bukan ini, tetapi perhatikan, ketika sudah kita tekan Ctrl Enter, nah ini filenya tadi, kita tekan Ctrl, jangan ada atau lagi Ctrl ya di keyboard, Ctrl Enter, Ctrl Enter. Nah, ketika sudah play seperti ini, close lagi dia. Oke, ini dokumennya saya share. Nah, secara otomatis akan ada file ini SWF-nya, ya. Jadi yang dikumpul itu .swf, bukan .pla-nya. Saya buat detail, ya. Ini yang dikumpul. Jadi di play seperti ini.